لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mengkaruniakan kepada kita usia yang masih berlanjut untuk menunaikan apa yang menjadi tujuan dari penciptaan terhadap kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah taala mudahkan kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal-amalan yang semoga Allah ridainya, kita lanjutkan di bulan Syawal ini. Di pertengahan menuju 10 terakhir bulan Syawal. Mungkin sekarang tanggal 18 Syawal mulai, atau malam ini sudah masuk 19 Syawal, yang mana kita wajib untuk bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas karunia panjangnya usia, juga dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang kita mohonkan Allah Ta'ala ridainya, di antara salat maghrib, kemudian menuntut ilmu di majlis ilmu, dan kemudian nanti dengan amalan-amalan berikutnya insyaallah Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga apa yang telah berlalu dari apa yang telah kita usahakan, walaupun mungkin belum maksimal di bulan Ramadan, semoga Allah Ta'ala maafkan segala kesalahan dan kekurangan kita, dan juga semoga Allah Ta'ala terima amal-amal kita. Allahumma amin. Pak Amin belum datang, Pak Amin? Atau pulang kamu? Oh, lagi kambuh ya. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan sakit beliau dan mengembalikan beliau ke masjid untuk salat berjamaah dan kajian. Baik, kita lanjutkan insyaallah pengkajian fikih Syafi'i dari kitab Al-Mu'tamad fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Masih di makruhat as-salat, yaitu hal-hal yang dimakruhkan terkait dengan salat. Kita telah membahas nomor 1 sampai 7 dari kemakruhan terkait dengan salat. Yang pertama yaitu menoleh dengan leher juga menoleh, yaitu makruh. Ya, adapun yang haram yaitu menoleh dengan dada juga, maka ini menjadi haram dan membatalkan salat. Kemakruhan kedua yaitu mengangkat pandangan menuju langit, ini juga makruh tapi tidak membatalkan salat tentu. Kemudian melihat sesuatu yang melalaikannya, ini juga makruh. Kemudian merapikan atau memainkan rambut, jenggot, dan beberapa bagian dari pakaian, jika bukan hajat maka ini makruh. Kemudian meletakkan tangan di ya, seperti ringtone ada itu, ringtone bukan alarm, ya, dan ajaibnya alarm mana kayak gitu, terus nggak bisa volume dikecilin karena memang settingan dari handphonenya kayak gitu. Jadi kalau tengah malam seperti yang terakhir, kagetnya minta ampun, satu keluarga, persis kayak gitu, cuman settingan dari HP-nya nggak boleh dikecilin, iya. Pilih pakai alarm kaget, atau pilih nggak pakai alarm terus tidur. Iya, persis kayak gitu alarmnya, masya Allah. Ya, di sini meletakkan tangan di pinggang, di pinggul ketika sholat, maka ini makruh. Kemudian juga meletakkan tangan di mulut tanpa hajat, ini juga makruh. Ya, di sini meletakkan baik dengan tangan ataupun dengan lainnya.
Termasuk dengan masker misalnya, kalau tidak ada hajat maka makruh. Kemudian yang ketujuh, mengusap-ngusap debu atau kerikil dan semisalnya ketika dia sujud atau setelah sujud, kemudian mengusap keningnya yang mungkin tertempel padanya pasir atau debu, maka ini makruh dalam mazhab Syafi'i. Dan juga dimakruhkan dia untuk salat. Nah, di sini kita akan bahas yang ke-9, salat ketika hadirnya makanan atau minuman. Itu yang kita bahas insyaallah. Juga yang ke-10, salat ketika terasa kebelet kencing atau BAB. Ya. Taib, dikatakan oleh penulis hafizallah, as-salatu 'inda hadratit ta'ami aw syarab. Salat ketika hadirnya makanan atau minuman. Tapi di sini ada rinciannya, tidak secara mutlak. Ada rinciannya. Dikatakan oleh beliau hafizallah, wa yukrahu lil musalli an yusalliya 'inda hadrati ta'amin aw syarabin tatawaqqa nafsuhu ilaihi wa tatatalla'u ilaihi wa tashtaqu lahu. Dimakruhkan untuk salat ketika hadirnya makanan atau minuman yang hati atau jiwanya, hatinya itu bergantung padanya, menginginkannya dan memikirkannya. Maka ini makruh. Ini disebabkan apa? Mungkin karena disebabkan lapar dan makanan itu hadir. Adapun kalau lapar dan makanan itu tidak ada dan tidak ada kemungkinan bakal ada, maka tetap salat. Maka salatlah. Begitu. Adapun jika makanan itu ada atau sebentar lagi datang, karena pesan order sebelumnya, maka yang seperti ini dimakruhkan untuk salat. Dimakruhkan untuk salat. Ya. Kenapa begitu? Lin syighali nafsihi bihi. Karena jiwanya akan tersibukkan dengan memikirkan makanan itu. Li'annahu yafutu bidzalika al-khushu'u fi as-salat. Dan disebabkan dia akan kehilangan kekhusyuan dalam salatnya. Karena hal-hal yang menyebabkan kekhusyuan salat itu tidak terwujud, maka itu makruh. Sehingga karena dia meninggalkan makanan yang sudah jadi dan dia butuh, dan itu membuat dia kepikiran karena laparnya, maka ini menjadikan salatnya enggak bakal khusyuk. Ya, ini adalah illat, yaitu sebab terwujudnya hukum dimakruhkannya salat karena hati terpaut dengan makanan dan membuat dia tidak bisa khusyuk karena memikirkan makanan itu. Baik. Sampai sini dulu kita bisa dapat faedah. Pemahaman terbaliknya adalah jika makanan sudah ready atau bakal datang dan kita nggak begitu memikirkannya, mungkin karena kita tidak terlalu lapar atau kita bisa menahan lapar dan itu biasa bagi kita, maka salatlah tanpa makruh. Maksudnya nggak, tetap lanjut salat, nggak usah makan dulu, ya begitu. Apalagi kalau dia udah kenyang. Justru kalau udah kenyang, makanan hadir dan dia kepikiran makanan, ini menunjukkan dia kemaruk gitu loh. Dia memang suka makan, rakus. Maka yang harus dihilangkan adalah perasaan butuh makanan itu, yang seharusnya dia udah nggak usah makan lagi kan udah kenyang. Gitu ya. Kemudian wal karahatu idza tasa'al waqtu. Nah, wal karahatu idza tasa'al waqtu. Kemakruhan ini ada hukum. Kemakruhan ini menjadi makruh ini jika waktunya masih luas. Jika waktu salat masih luas. Apa pemahaman terbaliknya? Terbaliknya adalah gini. Kalau waktunya udah sempit dan nggak bisa keluar, kalau misalnya dia tunda salatnya, maka akan keluar dari waktunya. Maka menunaikan salat pada waktunya itu lebih wajib. Lebih diutamakan dibandingkan dia makan walaupun dia lagi lapar. Tunaikan salat aja dulu. Begitu. Jadi tidak ada uzur
bagi orang di ujung waktu sholat, ya, karena makanan, meninggalkan sholat karena makanan di ujung waktu sholat, yang kalau dia makan maka habis waktu sholatnya. Kayak begitu. Oke, gimana contohnya? Gimana contohnya, Pak? Sholat Isya, Maghrib, ya, dan dia bukan musafir. Dia bukan musafir dan dia bisa nanti bisa makan nanti habis Isya gitu kan. Dia sholat Maghrib, belum sholat Maghrib, dia belum sempat sholat Maghrib, mungkin karena dari kantor atau dari mana, baru sampai rumah jam berapa gitu, menjelang Isya, dan waktu masih 10 menit lagi, itu nggak mungkin dia makan dulu. Makan ada di kulkas, ada, si istri udah menyiapkan makanan, dan dia belum sholat Maghrib, maka dia wajib sholat Maghrib dulu, walaupun dalam keadaan lapar. Kalau nggak khusyuk gimana? Usahakan khusyuk. Ya, jadi di sini hukum kemakruhan sholat ketika butuh makanan dan ready makanannya, itu terwujud hukum makruh tersebut ketika waktu masih luas. Kalau misalnya waktunya sudah sempit dan dia bukan orang yang beruzur untuk melewati waktu sholat, maka dia harus sholat seketika. Jangan keluar dari waktu sholat. Kecuali misal dia musafir. Nah, kalau musafir ada makanan gak ada makanan, itu memang bisa dia jamak gitu, gak ada masalah. Ya. Tapi kalau ini insya Allah tetap dia tegaskan dirinya untuk udahlah nanggung sholat Maghrib. Nah, sholat Maghrib. Taib sholat Maghrib. Nah, habis sholat Maghrib sisa waktu 3 menit menuju Isya misalnya. Taib. Nah, makanan sudah ready. Terus dia makan. Terus sholat Isya, orang pada qomat sholat Isya, boleh nggak dia mangkir dari sholat Isya berjamaah kemudian dia lanjutin makanan? Kayak gimana? Paham nggak Pak sini? Boleh. Jadi dia nggak sholat Isya berjamaah, dia di rumah makan. Karena apa? Ya karena ini waktu masih luas dan saya sangat butuh dengan makanan ini. Saya nggak bisa khusyuk nanti sholat, apalagi di pertengahan makan, ya kan? Ya qomat. Terus gimana dong? Lanjut, kalau diputus makannya, udah nggak enak nih nanti. Mana banyak yang ngeliatin lagi apa namanya ngincer nih makanan gitu kan dari keluarganya. Karena dia makan sate sendirian, anak istri ngeliatin. Nah, oke. Kita bahas itu iftar jama'i. Nah, kita bahas iftar jama'i. Apakah ada orang sholat Maghrib kepikiran dengan makanan iftar? Nah, ini karena memang gak sempat iftar atau karena kemaruk? Karena kemaruk dan menyelisih sunnah Nabi, sebenarnya gitu. Iya, kenyataannya begitu. Iya. Iftar jama'i baik reunian atau di masjid atau apalah gitu. Iya. Akhirnya udah jelas ada sholat berjamaah dan dia di teras masjid, dia lanjutin untuk makan. Orang pada sholat, dia istiqomah aja, continue makan. Tetap teguh dengan makanan gitu. Makanya yang seperti ini tidak diberi uzur, istimewa pelanggaran seperti ini. Ini adalah pelanggaran. Karena apa? Pertama, kalau dia alasan bahwasanya ini makanan hadir. Ya akhi, antum dari tadi kemana aja? Pas waktu azan maghrib dikumandangkan, kira-kira udah mulai buka puasa belum? Mulai. Itu ada jeda waktu berapa? Bisa 10 menit. Enggak cukupkah 10 menit untuk makan bererot dari makanan itu? Semua gorengan dihabak semuanya. Iya. Semua agar-agar didapetin. Masih ada 2 yang belum. Piscok sama pastel. Daripada kepikiran, mendingan saya tuntasin makan. Orang udah qomat, sholat berjamaah, dia masih aja terus tuntasin makanan. Enak juga nih piscok nih. Tambah lagi. Ya, kalau dia alasankan, wah ini makanan tersedia, udah lah sholat tapi hadarat ta'am, tidak boleh kita sholat ketika hadir makanan. Makanan tuh masih 2 meja gede. Emang di situ ente harus ngabisin tuh semua makanan baru sholat maghrib gitu? Enggak. Itu yang pertama, itu udah ketahuan ini orang kemaruk. Kedua, bahwasanya Nabi SAW ketika buka puasa itu kurma dan air, atau kalau enggak kurma doang atau kalau enggak air doang.
Artinya sesederhana itu Nabi SAW buka puasa. Sementara kita ini jeda waktu 10 menit itu udah menghabiskan mungkin kalau dirupiahin 20.000 lebih. Coba ST sekarang 4.000. Pakai es lagi 5.000. 5.000 pakai es. Iya, risol pastel 5.002. 3.000, 5.002. Ya Pak, saya soalnya suka beliin istri-istri, saking sering beli istri-istri, jadi hafal. Padahal saya nggak mau hafal, ya terpaksa hafal, mau gimana? Dan tukang-tukangnya jadi tahu berapa harganya. Udah 20.000 tuh, 10.000. Belum bakwan, sambal kacang. Lontongnya belum. Lontong sekarang 5.003. Iya. Subhanallah. Iya. Ada 15.000 atau berapa dah. Terus kemudian ditambah dengan dia ada cendol atau cincau atau mungkin pudingnya dan seterusnya. Itu kok dikalkulasin 20.000 lebih. 20.000 lebih. Coba bayangin Pak, kita dulu di era 80, 90, 2000-an awal. Mana kita ngabisin duit segitu buat makan sendiri buka puasa. Nah, sekarang 20.000 lebih, Suf. 20.000 lebih. Ya, nggak mikir duit segitu, habis nggak mikir. Karena apa? Karena buka puasa bareng di masjid dikasih sama orang. Coba kalau beli sendiri, mikir-mikir dia, ya kan? Nah, karena gratis, maka dia comot semuanya. Nah kemudian kan biasanya kalau di masjid agak ngelonggarin, ya buka puasa tambahinlah 5 menit lah gitu. Yang tadinya mungkin 10 menit, tambahin 15 menit. Nah itu jeda waktu itu udah, ya Allah itu udah kayak makan besar, ya. Lontong kadang-kadang nggak, cuman bukan cuma satu, ya kan? Dibuka lontong, diiris-iris satu-satu, ditaburin sambal gitu kan, sambal kacang, ya kan? Tambah bakwan, ya kan? Belum lagi tersedia lotek juga dan seterusnya. Subhanallah, iya, itu udah makan besar itu. Anda nggak tahu dah kalau Rasulullah ngeliat kita mungkin geleng-geleng ngeliat kelakuan kita. Ya, sebegitu, subhanallah. 15 menit apa nggak cukup tuh makan segitu? Lebih, bahkan kita makan yang lain lagi, taib. Kemudian kalau alasan ini masih ada nih gorengan, masih ada ini, nanti soal nanti. Ini salah. Enggak benar ini. Karena justru kalau kita masih kepikiran makanan dengan makan udah sebanyak itu menunjukkan kita ini maruk, rakus, tomak. Ya ini tomak yang harus dihindari malah justru. Ya maka sholatlah segera. Ya. Waktu di bulan Ramadan kemarin Ana sempat sholat maghrib di salah satu masjid enggak jauh dari rumah. Ini masjid bukan masjid sunnah. Nah, karena buka puasa di rumah sama istri sama anak. Kemudian makan apa yang ada di bukaan itu, terus kan qomat tuh. Qomat. Ya udah Ana berangkat. Berangkat ke masjid itu dan Ana masbuk 1 rakaat, Pak. Masbuk 1 rakaat. Nah, pas banget di masjid itu, di sore itu sedang ada 2 stand, 2 tenda gitu. Dan salah satu tendanya di teras masjid, di halaman masjid itu menyediakan mie gratis. Mie gratis buat yang buka puasa. Ada di stand mie gratis itu, Anda lihat ada sekitar 3 perempuan, nggak pakai jilbab semua. Dan seperti nggak ada attitude kemuslimahan perempuan ini, 3 perempuan ini yang mereka melayani itu. Dan Anda dapati beberapa dari pemuda itu masih di teras masjid, ada yang lagi makan mie, ada yang lagi ngobrol aja. Sementara musol masjid ini itu kan kacanya kayak gini, gede-gede gitu kacanya, dan terlihat jelas itu lagi pada sholat berjamaah. Dan mereka tahu persis lah qomat dan ini kedengeran kok, karena itu suaranya speaker luar. Lalu kemudian Ana parkir motor, lepas sendal, dan tiba-tiba bapak ini yang lagi makan mie, Pak, mie pak, gitu. Mie sholat Pak, udah mulai itu sholat, kata saya gitu. Dia malah heran dengan ajakan Ana. Dia bingung. Oh, kayak batinnya tuh kayak gini ngomongnya. Masa diajak makan mie masa nggak mau gitu loh. Iya. So banget gitu diajak makan mie nggak mau. Nah ya ini bukan masalah makan mie nggak mau sih, mau sebenarnya. Cuman kan ini udah sholat ini, ya kan? Apa nggak cukup dari tadi kita buka puasa, gitu kan? Nah terus kemudian ada jalan, ada beberapa pemuda di sebelah kiri, sekitar 4 atau 5 orang, pemuda remaja mungkin. Nah itu
Mereka ada yang makan mie, ada yang ngobrol doang, nggak makan mie. Ada bilang, sholat itu. Lihat, udah pada sholat itu semuanya. Mereka jelas ngeliat banget gitu. Dan mereka diem aja gitu, terus aja nerusin kegiatan mereka di situ. Subhanallah. Maka kemudian ya udah anak sholat kan, takut nanti imamnya ruku, nanti 2 rakaat lagi gitu kan. Maka anak sholat. Selesai sholat, anak tambahin 1 rakaat kan karena masbuk 1 rakaat. Zikir, itu zikir anak keluar lagi. Anak pengen ngecek ini orang-orang ini masih pada situ. Ternyata masih di posisi yang sama. Subhanallah. Itu kira-kira sholat menghabiskan waktu 7 sampai 8 menit lah kira-kira misal. Nah kemudian anak keluar, masih ada deketin mereka. Ini gimana kalian kok belum sholat, ini sholat maghrib ayo. Masih aja buka puasa, sholat maghrib. Itu mereka nggak mungkin lagi buka puasa yang baru datang. Enggak, mereka udah dari awal datang. Malah satunya lagi ngerokok juga. Gimana gini ini sholat, masa pakaiannya pakai pakaian setelan muslim gitu yang buat sholat. Tapi kok ini malah untuk sholat berjamaah nggak mau, tapi ada mie mau gitu loh. Apa harus ditaruh mie di sajadah gitu sehingga sana gitu. Nah ini di sini fikih yang sebenarnya bukan hanya fikih saja. Ini ada kaitan dengan manhaj Pak. Loh kok gitu? Ini orang kalau manhaj metodologi beragama di hatinya itu berusaha mengikuti Al-Quran Sunnah pasti nggak bakal gini Pak. Tapi berakar dari itulah spirit untuk mengikuti sunnah Nabi SAW itu nggak ada atau kurang, hanya mengikuti tradisi atau kemauan dan hawa nafsu, maka akhirnya ini terwujud. Sekarang orang-orang yang pro kepada sunnah, yang betul-betul menunaikan sunnah dengan baik, antum dapatkan di masjid-masjid manapun orang-orang seperti ini nggak bakal mendahulukan atau mengutamakan buka puasa yang udah dari tadi dan tidak mengindahkan sholat berjamaah, nggak bakal. Ya maka subhanallah ini yang terjadi. Padahal itu masjid sering sekali ada pengajian ibu-ibu yang siang-siang yang paling panas-panas suaranya itu bikin pening sedikit ya. Kemudian kajian bapak-bapak tahlilan, maulidan sering banget di situ. Tapi karena yang diasupi oleh kiai-kiai mereka itu bukan fikih yang mendalam dan bukan pro kepada sunnah Nabi SAW, maka akhirnya disinilah itu satu. Kedua, amar ma'ruf nahi munkar di situ sangat minim. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita, tidak terlepas di lubang buaya atau dimanapun. Ya, sehingga anak-anak muda, anak-anak ini ketika mereka melakukan kesalahan di masjid, itu tidak ada yang negur dengan alasan bahwa saya itu bukan anak saya, itu bukan urusan saya. Ini juga bukan masjid, saya bukan DKM-nya dan seterusnya. Ini salah. Setiap dari kita orang-orang dewasa, muslimah itu memiliki hak untuk menasihati. Dan orang yang bersalah memiliki hak untuk diberi nasihat. Kalau didiamin, ya ini jadinya. Mereka ini nggak merasa bersalah. Ya, dan ketika ditegur oleh orang yang mungkin tidak searah dengan mereka, mereka tetap kekeh dengan apa yang ada pada mereka dari sikap seperti itu. Nah, begitu jemaah sekalian. Ya, begitu. Ini udah banyak terjadi, bukan hanya di masalah buka puasa. Masalah kuli bangunan yang membangun masjid ketika dikumandangkan adzan, qomat sholat zuhur, boro-boro mereka sholat. Yang ada malah istirahat. Subhanallah sayang waktunya. Bapak mantan kuliah tapi kok hafal gitu. Nah di teras gitu kan, di teras masjid al-musolla sambil ngopi, ngerokok, duduk bareng-bareng. Orang jemaah pada masuk, mereka masih situ. Ya, ayo Pak, sholat Pak. Oh iya nanti gitu. Nitip. Ya, nanti Pak, insya Allah Pak gitu. Tapi gimana? Kenapa nggak setengah jam sebelum zuhur prepare, siap-siap gitu? Alasan para kuli pasti gini. Kalau kita berhenti kagok. Itu alasan para kuli kayak gitu. Kalau kita berhenti buat sholat kagok. Subhanallah. Ya, Rasulullah bilang ke Bilal bin Rabah, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, buatlah kami istirahat dengan sholat. Yaitu sholat dijadikan sebagai ritual peristirahatan. Nah kuli ini istirahatlah selagi pada sholat. Gitu bedanya. Kalau orang-orang beriman, sholat sebagai peristirahatan mereka, rehat kolbu mereka. Tapi bagi kuli-kuli yang gak mau sholat ini atau gak mau sholat berjamaah ini, yaitu apa? Lu sholat, gue istirahat. Lu selesai sholat, gue makan. Ya. Bahkan ada beberapa lagi pada sholat jamaah,
kulinya tetap aktif juga tuh. Nggak istirahat, tetap tangtong ada kayak gitu. Mungkin bukan di masjidnya, di samping masjid misalnya. Lihat di sini, ya. Ini kenyataan. Lalu pakai dalil apa? Sehingga nggak mau ikutan padahal udah dekat di sampingnya, di depannya langsung orang pada sholat jamaah. Itu yang menunjukkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla itu mahal. Dan kalau Allah Ta'ala halangkan seseorang dari hidayah, mau kita ajak, mau kita apain kok kayak enggak mau ikutan. Ya, gitu. Padahal ini yang membangun masjid, yang seandainya itu nyari pahala dari Allah, maka akan mengalir pahala yang banyak. Tapi gimana mau mengalir pahala sementara sholat aja belum tentu? Wah, saya di jama'. Jama' apa? Jama' takhir. Kapan? Nanti di akhirat jama' takhirnya. Alasannya begitu, subhanallah. Walaupun ada tentu kuli-kuli yang atau petugas yang memang mereka sholat ada. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, ya enggak. Banyak rata-rata enggak. Sholat enggak dijaga. Yang masih sholat aja itu acak-acakan atau bolong-bolong, ya. Tapi yang benar-benar sholat, tepat waktu, maka mudah-mudahan Allah berkahi itu pekerjaannya. Tapi yang enggak sholat ini rata-rata. Itu yang kuli bangunan yang di masjid. Kalau misalnya yang membangun masjid ini kayak gitu kelakuannya, maka jangan antum harapkan lebih untuk yang di pinggir jalan, gali-gali jalanan. Itu kira-kira sholat gimana? Itu lebih susah lagi untuk dia yang sholat. Bahkan ketika antum ajak dia sholat, antum yang dilihatin sama mereka. Nah, apa nih orang ngajak gue sholat? Kayak salah gitu kita ngajak sholat. Ya karena emang pakaiannya juga udah kotor, ini itu udah susah memang, wallahu alam. Ini perlu fikih lagi untuk mempelajari kehidupan mereka dan bagaimana hukum untuk mereka tentang sholat-sholat itu. Ya apakah boleh pakai di jama' atau tidak? Ana belum bisa mengatakan apa-apa kok itu. Ya. Sampai suatu ketika waktu di rumah mertua itu mau ngebenerin pintu kecil di rumah mertua itu. Maka ada salah satu tukang bangunan lah gitu yang biasa di bangunan. Ya, dia mau benerin ya. Nah, kemudian kan udah berkumandang azan zuhur. Terus kemudian udah mau qomat, ana ajak itu mereka, "Pak, ayo Pak, sholat dulu Pak, masjid itu depan rumah. Dekat banget. Ayo Pak, sholat dulu Pak." Tahu enggak? Itu orang yang mereka ini atau orang ini ngeliatin ana dengan pandangan yang aneh gitu. Kayak mana kan? Lah ana bingung loh, kok kayak gue yang salah. Kayak saya yang salah gitu. Saya ngajak sholat kayak saya tuh salah gitu loh. Ya subhanallah. Taib, kita lanjut ke masalah ini. Wal karahatu idza tasa'al waqt. Kemakruhan itu jika waktu masih luas, fa innahu yastati'u tanawul at-ta'ami aw asy-syarabi thumma yusalli. Karena kalau waktunya masih luas, maka dia itu bisa nanti dia bisa makan dulu atau minum dulu kemudian nanti salat karena masih luas waktunya. Wa yashmalu dzalika at-tashawwuq lit-ta'am in kana ghaibah. Lakin yazdadu dzalika ma'a hudurihi li ziyadati at-tashawwuq lahu wa at-tatallu'i alayhi. Nah, mencakup juga hukumnya kalau keinginan untuk makan tersebut untuk makanan yang masih gaib, untuk makanan yang masih belum ada, belum ready. Itu termasuk. Ana kasih contohnya. Kita pesan GoFood, Pak. Nah, misal pesan GoFood kan ordering gitu, pakai orderan dan memang ada estimasi. Kadang di ini 20 menit, tapi tiba-tiba pas udah ready tiba-tiba 7 menit kan gitu. Nah, sementara yang order kita, HP kita. Kalau mungkin di rumah nggak ada orang atau gimana lah ya, pokoknya ini orderan bisa aja mendadak datang. Atau kalau misal saya sekarang sholat berjamaah, ini Gojeknya atau GoFoodnya bakal datang sementara di rumah nggak ada yang nerima. Ini bakal repot nanti urusannya, bakal membuat kepikiran nanti pas sholat. Maka ini termasuk yang diberi uzur dan bahkan bisa menjadi makruh untuk sholat. Itu Pak ya? Iya.
Jangan berpikiran, wow makanan aja, GoFood aja pikirannya. Bukan masalah pikiran GoFood. Karena memang walaupun makanannya belum ada, tetapi coba, ini malah lebih sulit lagi urusannya dengan makanan yang sudah ada, Pak. Kenapa begitu? Nanti pas lagi sholat, GoFood datang. Kalau kita misal bayarnya pakai misal pakai GoPay atau pakai online, bayarnya udah bayar gitu, tinggal naruh, untuk mungkin masih lebih ringan lah, kita bisa tinggalin. Tapi kalau kita bayar cash, kita jadi buronan sama GoFoodnya, dikejar, Pak, ping saya udah datang Pak, tolong Pak, ditelepon, Pak tolong saya udah datang. Sholat nyala apa ya, kayak tadi tuh, ya, gitu kan, gitu. Akhirnya keganggu sholatnya dan kepikiran, ya mau jawab batal sholatnya, mau dibatalin GoFoodnya, udah sampai kan gitu, mau gimana coba? Nah kan jadi kepikiran. Dilematis, jadi tertabrak sana sini. Maka dimakruhkan baginya untuk apa? Untuk sholat. Karena di sini mungkin dia nggak begitu butuh dengan makanannya ketika itu segera, nggak begitu lapar. Tetapi di sini ada yang membuat dia akan terganggu sholatnya pasti. Kecuali kalau dia bisa itu sama istrinya misalnya, ya udah, nggak ada udzur, dia langsung sholat. Tapi kalau di rumah nggak ada orang atau hanya dia yang bisa untuk menerima makanan itu dan seterusnya, maka ya udah makruh untuk sholat saat itu karena akan kepikiran, mengganggu dan seterusnya. Dan dikiaskan pula dengan hal-hal lain yang dia tidak bisa melarikan diri dari gangguan-gangguan itu, ya, hal-hal lain, paket dan semisalnya, ya, misalnya dia order barang, misal di Shopee misalnya order barang pakai instan COD bisa atau instan, Gojek instan atau apa gitu dan seterusnya, dan dia lihat di mapnya itu, wah ini nggak jauh nih dan nggak ada yang bisa nerima nanti, ya mau nggak mau ya udah dia harus melakukan itu. Karena kalau ditinggalkan, pertama itu akan mengganggu pikirannya pas sholat, kedua itu akan menzalimi atau menyiksa orang yang menjadi kurir itu. Ya, jadi seperti itu hukumnya. Sekarang memang lebih kompleks. Dulu mungkin hal-hal seperti ini kita ingkari. Dulu pas kita nggak ada Gojek, nggak ada apa dulu zaman 90-an, hal-hal ini nggak kepikiran. Tapi ternyata semakin kita ini lebih punya transaksi yang variatif, kemudian zaman berkembang seperti ini, banyak sekali rincian-rincian hukum yang perlu dirinci. Tidak bisa disamakan semua antar ini semua gitu. Ya wallahu a'lam. Seperti itu. Mepet gimana, Pak? Soal di tempat, Pak. Dan dia wajib mencari wasilah untuk tertunaikannya hal seperti itu. Oh, misalnya GoFoodnya datang, mungkin gimana caranya, yang penting dia sholat saat itu. Misalnya dia sholat di rumah tetap, dia berarti nggak sholat berjamaah, kan sholat Jumat. Dan mungkin dia gimana caranya, mungkin dia taruh duitnya di mana gitu, terus atau dia nitip semua, kasih tulisan dan seterusnya. Emang agak Oh, siapa Pak orangnya, siapa? Lapor aja Pak, ya siapa? Kasih tahu saya datengin. Iya, kadang-kadang gitu. Makanya hal-hal seperti ini kompleks sih. Ya, kadang-kadang enggak sesuai dugaan. Ya, dan terjadilah di situ kadang kesalahan di kita, atau kita enggak bermaksud salah ternyata salah juga gitu kan. Ya begitulah zaman sekarang, ya. Begitulah zaman sekarang yang mana fikih itu sangat dibutuhkan. Dan pemberian udzur itu begitu luas karena orang yang punya fikih aja kadang-kadang dia bingung untuk menghadapi problematika yang dadakan seperti ini. Apalagi yang enggak punya fikih. Masalah muamalah kayak gini, Pak. Itu kita kadang-kadang bingung ketika dia hadapkan dengan kasus yang belum pernah terjadi pada kita. Bahkan dalam masalah sholat, Anda yakin dalam masalah sholat saja, sholat berjamaah,
Ada beberapa kasus yang jemaah pada bingung, imam bingung. Jemaah pada bingung, imam bingung. Iya. Ya. Azan dah. Oke. Kita azan dulu insyaallah, kita lanjut setelah ini insyaallah. Hah? Belum azan berarti, Pak? 1 menit. Oke. Ya, dalilnya adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, la yusalli ahadukum bi hadrati ta'ami wa la huwa yudafi'ul akhbathain. Jangan seorang dari kalian salat dengan kehadiran makanan, dan janganlah seorang dari kalian salat dalam keadaan menahan kedua hal yang najis, yaitu kencing dan BAB dan tinja. Ya, ini hadis menjadi dasar akan kemakruhan salat ketika kelaparan dan ada makanan atau lagi pesan makanan. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a 'asha'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha' wa la ya'jal hatta yafrugha minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a 'asha'u ahadikum," jika makan malam kalian sudah diletakkan. Wa uqimatis shalah, dan salat Isya sedang ditunaikan. Fabda'u bil 'asha, maka mulailah dengan, bukan salat Isya. 'Asha itu yaitu makan malam. Wala ya'jal hatta yafrugha minhu, dan jangan dia bergegas menuju salat sampai dia selesai makan malam. Itu jika apa? Makanan sudah diletakkan, dihidangkan. Atau semakna dengan itu, dikiaskan dengan itu, yaitu ketika makanan sudah akan sampai dan dia membutuhkan makanan itu. Makanya para ulama banyak dari mereka mensyaratkan hukum kemakruhan ini dengan beberapa syarat. 1, makanan itu dihidangkan atau menuju penghidangan dan dia tahu bakal ada gitu loh. Adapun kalau makanan itu belum dihidangkan atau tidak ada yang menghidangkan dan tidak dalam kondisi dekat dan masih sangat lama dan seterusnya, maka yang seperti ini tidak makruh untuk salat. Salatlah, karena tidak ada kans, tidak ada potensi, tidak ada celah untuk makan ketika itu. Dan yang kedua, syarat kedua, Anda membutuhkannya. Maksudnya membutuhkannya sini, entah Anda dalam kondisi lapar atau benar-benar penasaran dengan makanan atau makan itu, maka baru makruh salat ketika itu. Adapun kalau misalnya Anda sudah kenyang atau mungkin enggak kenyang-kenyang amat tapi enggak kepikiran, maka salatlah. Ya gitu. Salatlah, jangan justru makan. Gitu. Ya Allah a'lam. Silakan jemaah yang mau bertanya, dipersilakan, fadhil. Biasanya Pak Toto udah mau tanya, Pak? Enggak. Alhamdulillah. Tidak ada? Baik, kita lanjut ke poin 10. As-salatu 'inda hasril bauli wal ghaid. Salat di antara yang dimakruhkan adalah salat ketika dia merasa ingin kencing atau BAB. Hasril baul. Ya. Yaitu pengen kencing, pengennya di sini memang betul-betul pengen kencing itu. Bukan yang ya biasa aja, enggak, dia pengen kencing. Kebelet atau menuju kebelet, karena kan derajatnya beda-beda nih. Ada kita tahu, wah ini kalau saya kencing bakal kencing banyak nih, tapi biasa aja, nggak ada rasa, ini nggak masuk. Ya, kalau kebelet kan emang udah nggak tahan banget gitu. Ya, ada juga yang menuju kebelet, dia tahan bisa, cuman alangkah baiknya dia kencing aja gitu loh. Di sini lihat, tukrahu salatu idza kana al-musalli haqinan ay mudafi'an al-baul wa huwa halatu hasr al-baul. Haqin itu dimakruhkan salat bagi orang yang lagi salat dia dalam kondisi haqin, yaitu nahan kencing. Ya. Jadi ada effort, ada usaha nahan. Beda dengan
kita tahu kita mau kencing, cuman nggak ditahan juga nggak apa-apa, mestinya nggak ada masalah, ini biasa aja lah. Tapi kalau sampai level nahan, berarti kan kencing ini udah mau keluar gitu. Entah itu disebut kebelet atau menuju kebelet gitu. Kalau kebelet kan biasanya sampai terbirit-birit gitu kan. Nah kalau menuju kebelet nih emang udah kerasa banget ini gitu. Cuman masih bisa tahan, bisa. Tapi di sini sunnahnya adalah dia kencing. Jangan sholat dulu, jangan lanjutin sholat. Ya. Nahan, tenang, jangan berantem. Nahan kentut serupa dengan nahan BAB Pak sebenarnya. Iya, enggak segini. Kalau dalam hadis yang pernah kita sebutkan, kalau nahan kentut itu kan juga berderajat Pak. Ada yang dia tahu ini ada nih yang bisa keluar nih, tapi biasa aja, nggak kepikiran nggak apa. Nah, ya seperti ini sholat aja. Tapi kan ada nahan kentut yang memang sampai derajatnya itu kelam gitu. Gimana? Kelam tuh. Jadi sampai mules atau sampai pahit lah gitu, getir banget gitu. Akhirnya dingin, merinding. Ini udah, walaupun dia mungkin nggak sampai BAB, ya. Walaupun nahan kentut, maka nahan kentut yang seperti ini dikiaskan dengan nahan BAB. Sebenarnya ini semi nahan BAB sebenarnya, karena ini muqaddimahnya kan kentut dulu. Iya. Orang kalau udah sampai mules kayak gitu kan, itu berarti kan mau BAB, cuman mungkin kentutnya dulu ini. Makanya yang seperti ini, daripada dia kentut di situ, dan itu akan mengganggu orang, dan dia nahan-nahan kayak gitu, dia batalkan. Batalkan kalau. Iya. Jadi imam batalkan. Maksudnya batalkan di sini, dia makruh untuk meneruskan sholat. Lebih afdal dia batalkan. Tapi kalau dia bisa tahan, silakan. Tapi hati-hati. Iya. Kalau kata di reels video tuh, hati-hati hari sial nggak ada di kalender gitu katanya. Maksudnya takutnya terlepas, gitu kan? Udah gitu kan kayak sebagian masjid. Ada yang kayak ngikutin di Mekah, Madinah gitu. Ada speakernya yang di sini sama di bawah sini. Iya, takutnya powernya itu berkali lipat gitu. Sehingga menjadi bahan ribah selama sepekan takutnya. Nah, kalau misalnya dia khawatir ceplos gitu, udah batalin. Yang belakang gantiin gitu. Begitu. Jadi ini seperti fikihnya. Dia memang asli belum batal, belum kentut belum. Tapi ini udah bahaya ini gitu. Dan gak bisa dia konsentrasi. Bacaan kacau. Iya. Inna a'tayna jadi inna anzalna. Gitu dan seterusnya. Ya. Maka dia batalkan segera. Dan gak perlu dia tabayun atau klarifikasi ke orang-orang. Saya belum kentut. Gitu gak perlu. Ya, taib. Seperti itu. Kalau jadi imam itu udah di ujung banget menjelang salam. Nah, terus kemudian ya selesai, tapi ana ragu gitu loh Ustaz sebagai imam. Terus akhirnya mengulang itu ragu karena apa nih? Ragu udah keluar belum gitu? Enggak, kentutnya. Derajat yang tadi, derajat menjelang mukadimah. Tapi kan belum keluar. Maksudnya apa yang diragukan? Ngerasa batal apa enggak gitu? Gini, udah atahiyat pas atahiyat itu udah derajatnya udah diambang. Nah, karena emang udah injury time, anak maksain salam. Dan dia udah selesai tasyahud, udah selesai, selawat udah selesai. Dengan maksud supaya imam supaya dia bisa kentut habis salam. Betul. Nah, terus kemudian anak terus melakukan ya nggak bilang ke jamaah. Nggak usah bilang ke jemaah. Enggak, bukan maksudnya anak ngulang gitu loh. Ngulang sholat anaknya. Anak pikir itu nggak perlu diulang, walaupun sendiri nggak perlu diulang. Kenapa? Karena pada asalnya sholat tadi udah sah. Maka udah nggak usah ulang. Walaupun kata sebagian ulama mengulang sholat itu dibolehkan ketika ada hal yang membuat ragu, boleh dia sholat ulang. Gemeter nggak masalah Pak. Ada orang gemeter sholat.
Iya. Iya nggak apa-apa. Panas dingin saat waktu pas. Nggak apa-apa. Gitu, Keringat dingin, terus mukanya udah kayak ular pucuk mukanya kayak gitu. Iya, Ustaz. Ya itu enggak, itu tetap sah sholatnya Pak. Kan ibrohnya itu keluar apa enggak tuh kentut atau tinjanya itu ibrohnya. Kalau itu enggak keluar, dan keluar malah keringet, enggak masalah. Sholat keringetan enggak masalah. Pas dia balik badan ke makmum lihat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa terus keluar. Nah, itu apa-apanya di situ. Nah, gitu. Jadi enggak batal. Enggak batal. Dia enggak ngulang, enggak masalah. Gitu. Ya kurang khusyuk ya. Tapi boleh dia ngulang, boleh kata sebelum ngulang, boleh dia ngulang. Ngulangnya atas dasar ngerasa tadi itu kayak banyak enggak sempurna gitu sholatnya. Ya boleh. Boleh, cuman itu hanya dibolehkan, bukan sesuatu yang dianjurkan untuk mengulang, enggak. Jadi jangan sampai nganggap bahwa saya sholat tadi kayaknya enggak aci deh. Enggak, sholat tadi sah sholatnya. Ngajak makmum lagi. Wah, kalau ngajak makmum curiga nih. Kalau yang kita dijadiin repot juga gitu. Berantakan semua. Ya berantakan, makmum curiga. Kenapa Pak Imam kok diulang? Enggak, cuman tadi kurang khusyuk aja. Masya Allah. Besok-besok makmumnya enggak mau lagi karena takut enggak khusyuk terus sholat imam ini, nanti diulang lagi. Ya. Itu enggak apa-apa, walaupun lihat selama enggak keluar suaranya, maka enggak bisa divonis dong. Dan setelah imam selesai balik badan, ya makmum belakang enggak usah ngomongin. Kebelet ya, gue tahu lo kebelet. Enggak usah diomongin. Iya. Memang subhanallah, memang Anda pernah pengalaman Pak yang cukup pahit sebenarnya. Tapi ini bukan dalam posisi imam, khatib. Ada waktu di Bluebird di Mampang. Kan di Mampang itu ada kantor Bluebird ya. Di Mampang. Nah, itu khutbah Jumat di situ. Ya kemudian ya masjid kantor gitu. Banyak orang-orang. Dan mimbarnya itu mimbar yang tipis kayak gini doang gitu loh. Jadi ekspresi kita tuh kelihatan sama orang. Itu Masya Allah, pas masuk waktu tadinya nggak ada masalah, Allah uji. Kemudian pas masuk waktunya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan duduk azan kan. Nah di situ tiba-tiba astagfirullahaladzim. Itu benar itu final Liga Champion. Ini lebih deg-degan Pak, beneran. Kalah ini karena apa? Ini umat loh, di depan umat, terus kita tuh harus ekspresi kita tuh harus ya. Dan orang-orang mungkin melihat Anda mudah-mudahan karena mungkin masalah masalah agama nih harus serius kayaknya nih gitu. Enggak, padahal Anda lagi nahan beneran itu, subhanallah, beneran itu. Itu pahit banget urusannya itu. Itu sampai Anda minta benar-benar ke Allah, itu benar-benar minta sama Allah, ya Allah jangan permalukan saya di sini Allah. Sampai ada kepikiran apa saya pamit dulu, izin dulu ke WC ya. Sama panitia itu. Tapi pasti jemaah pada tahu semua jadi bahan ghibah nanti. Bismillah aja deh, ya Allah bantu saya, Allah jangan permalukan saya, Allah astagfirullah ya Allah gitu. Alhamdulillah selesai adzan, Anda bangkit mulai terasa meredup itu. Alhamdulillah itu legendaris Pak ceritanya Pak. Iya. Alhamdulillah ketika itu memang Anda sudah biasa khutbah Jumat atau tampil di hadapan orang. Mungkin kalau anak-anak baru, ustaz-ustaz baru, itu salah pilih, udah. Bukan lupa lagi Pak, mungkin langsung udah itu. Karena emang itu ujian besar, Masya Allah. Ujian besar. Ya kadang orang-orang yang mungkin hafalnya kuat karena belum pengalaman, kemudian pas jadi imam tarawih salah-salahan karena apa? Geredek, gemeter gitu loh. Nah ini gimana kalau udah grogi ditambah kebelet? Itu udah susah itu. Ya makanya emang kalau Allah Ta'ala enggak menjaga kita, itu kita udah malu banget Pak di depan orang. Siapapun dari kita, kalau Allah enggak ngejaga kita, kehormatan kita itu kita dipermalukan di banyak kesempatan. Ya begitu, wallahu a'lam. Tapi mungkin cukup sampai sini insyaallah. Alhamdulillah kembali kita bertemu di majelis ini.
menunaikan amal dan menuntut ilmu dan mengajarkannya. Insyaallah kita lanjut di pekan depan pengajian kitab karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, yaitu tentang masalah pohon keimanan insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.